Sunaung. Saya dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang patoflow dan diagnosa serta intervensi dari kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, guys, di sini sudah ada patoflow yang saya gambar. Saya akan jelaskan. Di sini ada bakteri, virus, dan jamur. Kemudian itu terhirup masuk ke saluran pernapasan dan menempel pada hidung, sinus, faring, laring, dan bronkus. Jika tidak ditangani akan terjadi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, di sini ada B1, breathing atau sistem kajian yang berhubungan dengan pernafasan atau kita bernafas. Dari kita bernafas, kemudian kita bisa menghirup semua ini bakteri, virus, dan jamur ini, akan terjadi invasi sel atau sel kanker yang dapat masuk menembus ke jaringan di sekitar tubuh kita, dan akhirnya tubuh kita mengalami respon pertahanan sel atau respon pertahanan sel itu untuk merespon tubuh kita agar melindungi bakteri, virus, dan jamur yang masuk ke tubuh kita. Kemudian di sini memproduksi mukus. Kemudian kita memproduksi mukus. Mukus itu adalah cairan lengket itu yang berupa lendir. Itu juga mengandung enzim dan zat patogen yang masuk dalam tubuh kita atau dapat mencegah virus, bakteri, dan jamur masuk dalam tubuh kita. Dan jika kita memproduksi mukus, otomatis kita akan terjadi kongesti pada hidung atau hidung kita bisa tersumbat, dan kita jika hidung kita tersumbat, maka kita akan kesulitan bernafas, dan diagnosa yang diangkat yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kemudian yang kedua yaitu B2 atau BOLT. Ini adalah sistem pengkajian yang berhubungan dengan sirkulasi darah, di mana ada jantung dan pembuluh darah. Nah, invasi kuman, dari situ kuman akan masuk. Kuman itu berupa bakteri, virus, dan jamur. Itu akan masuk melalui sel inang, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh kita, dan tubuh kita akan dirangsang oleh kuman yang masuk itu, kemudian akan melepas zat patogen ke hipotalamus, ke bagian termoregulator. Hipotalamus ini adalah salah satu bagian otak yang mengeluarkan zat kimiawi berupa hormon yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Itu akan dikeluarkan ke bagian termoregulator atau produksi keseimbangan untuk memproduksi keseimbangan suhu tubuh kita, apakah suhu tubuh kita panas atau rendah. Kemudian diagnosa yang diangkat yaitu hipertermia atau suhu yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu B3 atau brain. Kemudian yang ketiga yaitu B3 atau brain, ini yaitu berhubungan sistem pengkajian yang berhubungan dengan tingkat kesadaran dan fungsi persepsi sensori atau berhubungan dengan sistem saraf. Nah, di sini akan terjadi inflamasi atau peradangan. Jika terjadi peradangan, maka akan merangsang pengeluaran zat-zat seperti mediator kimia, bradikinin, serotonin, histamin, dan prostaglandin. Jika itu semua terjadi, jika itu dikeluarkan, maka akan terjadi nosiseptor. Nosiseptor itu sistem saraf yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan rangsangan nyeri. Jadi dia akan diterima oleh reseptor
motor dan kemudian akan disalurkan ke talamus atau talamus ini adalah sistem talamus. Sekali lagi itu adalah talamus itu adalah salah satu dari bagian otak kita yang bertindak untuk memancarkan semua informasi di antara otak dan sistem saraf pusat dalam tubuh kita. Itu akan dipancarkan ke korteks cerebral. Ini korteks cerebral ini juga merupakan salah satu bagian dari otak kita. Itu kalau tidak salah korteks cerebral ini hanya memiliki lapisan tipis, kira-kira lapisannya 1,5 mm sampai 5 mm, dan korteks cerebral ini menutupi bagian dalam otak kita. Nah, jika itu terjadi, maka diagnosa yang diangkat di sini adalah nyeri akut. Makanya terus kepala sering sakit karena ini loh. Nah, yang berikut yaitu B5 atau bowel. Ini sistem bagian yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, jika bakteri, virus, dan jamur masuk ke dalam tubuh kita, otomatis akan berdampak pada aktivitas sistem imun. Sistem imun kita akan menurun, aktivitas kita sudah mulai berkurang, dan itu dapat menyebabkan limfadenopati regional atau terjadi pembengkakan atau pembesaran dalam getah bening. Getah bening itu juga adalah salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh kita, yaitu untuk melindungi jika ada bahaya atau zat-zat seperti bakteri, virus, dan jamur atau kuman yang masuk dalam tubuh kita. Dan jika itu semua terjadi, maka itu akan terjadi limfadenopati itu atau pembengkakan atau pembesaran. Jika itu terjadi, maka akan menyumbat makanan. Jadi sekali lagi, B5 atau bowel ini adalah sistem pengkajian yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jika bakteri, virus, dan jamur masuk ke dalam tubuh kita, maka aktivitas sistem imun kita menurun dan akan terjadi limfadenopati regional, yaitu di mana terjadi proses pembengkakan atau pembesaran lendir atau mukus atau lendir di dalam getah bening. Getah bening itu getah bening itu juga salah satu bagian dari kekebalan tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi kuman-kuman yang masuk atau zat-zat yang berbahaya dalam tubuh kita. Dan jika itu terjadi, maka akan dapat menyumbat makanan yang kita makan dan akan terjadi nyeri saat menelan atau displak. Kemudian diagnosa yang kita angkat yaitu risiko defisit nutrisi. Nah, kemudian yang berikut yaitu B6 atau bone. Itu sistem pengkajian yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal dan integumen. Nah, di sini terjadi penumpukan sekret mukus pada jalan nafas. Penumpukan sekret mukus. Jadi lendir masuk dan tertumpuk di dalam trompet jalan nafas di bagian-bagian pada bagian laring, pada bagian sinus, faring, laring, bronkus. Itu jika masuk dan tersumbat, dan itu kan terjadi penumpukan sekret mukus pada jalan nafas, dan tubuh kita akan mensuplai jaringan, yaitu oksigen. Kita akan mensuplai oksigen ke jaringan dalam tubuh kita, dan akhirnya terjadi penurunan metabolisme sel. Kemudian diagnosa yang diangkat di sini yaitu intoleransi aktivitas. Nah, jadi itu adalah pathoflow yang saya jelaskan tadi. Itu
masuk dalam diagnosa dan intervensinya. Diagnosa yang saya angkat di sini hanya 3, yaitu yang pertama, bersihan jalan nafas dan efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan yang dibuktikan dengan struktur yang berlebihan. Intervensinya yang pertama yang kita lakukan observasi, yaitu identifikasi kemampuan batuk. Yang kedua, memonitor tanda dan gejala. Yang ketiga, tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian yang ketiga, monitor input dan output cairan, yaitu cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Kemudian terapeutiknya yang pertama, atur posisi semi-fowler, kemudian pasang perlak dan pasang bengkok di pangkuan pasien. Kemudian buang sekret pada sekutun. Kemudian yang berikut edukasinya. Kita memberikan edukasi, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur cara batuk efektif yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, yaitu anjurkan tarik nafas selama 4 detik dan ditahan 2 detik dan kemudian dikeluarkan dari mulut bibir selama 8 detik. Kemudian ajarkan kembali untuk cara tarik nafas dalam hingga 3 kali, itu secara berulang-ulang. Nah, kemudian diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologi, dibuktikan dengan pola nafas yang berubah. Nah, intervensinya, tindakan dan observasi yang dilakukan yaitu pertama, identifikasi skala nyeri. Yang kedua, identifikasi pengetahuan tentang nyeri. Yang ketiga, identifikasi pengaruh respon terhadap. Kemudian monitor efek samping penggunaan analgenetik. Itu tindakan atau observasi yang kita berikan. Kemudian yang kedua, terapeutiknya. Yang pertama, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri berupa terapi yang pertama berupa terapi biofeedback, kemudian terapi aromaterapi, kemudian kompres hangat di terapi bermainnya. Kemudian kontrol lingkungan memperberat rasa nyeri seperti ruangan, pencahayaan, kemudian kebisingan, kemudian fasilitasi istirahat dan tidur. Kemudian edukasi yang kita berikan yaitu yang pertama, jelaskan penyebab, periode, pemicu nyeri. Kemudian jelaskan strategi merendahnya nyeri. Dan berikut anjurkan dan monitor nyeri secara mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu berikan atau anjurkan menggunakan anal secara tepat. Nah, itu intervensi dari diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Nah, di sini intervensi yang diberikan atau tindakan dan observasi yang dapat dilakukan yang pertama, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua, kemudian bagian terapeutiknya. Yang pertama, timbang berat badan pasien secara rutin. Kemudian diskusikan perilaku makanan dan jumlah aktivitas fisiknya. Itu juga termasuk dalam olahraga. Jika klien mungkin sering olahraga, itu harus didiskusikan. Kemudian yang ketiga yaitu dampingi pasien ke kamar mandi dengan maksud untuk pengamatan perilaku memutanya kembali makanan.
Kemudian berikan penguatan positif terhadap pasien dalam proses penyembuhan dan perubahan perilaku. Kemudian rencanakan program perawatan di rumah atau pengobatan di rumah. Dan edukasinya yang diberikan yaitu pertama, anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi setiap pengeluaran makanan dari dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu anjurkan cara pengaturan diet yang teratur atau yang baik. Kemudian yang ketiga, ajarkan keterampilan coping untuk penyelesaian masalah perilaku makanan atau perilaku dirinya agar dia dapat merubah perilaku atau cara pola makannya. Nah, kolaborasi di sini jika perlu bisa berkonsul ke ahli gizi, mungkin ahli gizi setempat yang terdekat. Mungkin jika tidak sempat ke dokter atau ke rumah sakit, bisa berkonsultasi ke ahli gizi dengan tujuan untuk mengetahui mengkontrol berat badan sesudah dan setelah sakit. Kemudian bisa mengetahui pilihan-pilihan makanan apa saja yang boleh dimakan. Nah guys, jadi itu patoflow dan diagnosa yang singkat yang saya jelaskan tentang kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.